Jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, seperti biasanya kami coba menanggapi pertanyaan teman-teman yang disampaikan melalui channel YouTube kami. Dan semoga tanggapan-tanggapan dari kami dapat menjawab pertanyaan teman-teman, juga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, untuk yang pertama kami tanggapi pertanyaan dari Iqbar Gias, ya, dari Mas Iqbar Gias. Pertanyaannya begini: Assalamualaikum, mohon penjelasannya, jika ada anggota BPD mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, apa harus mengundurkan diri? Baik, terima kasih ya kepada Mas Iqbar atas pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, nah, di sana telah diatur apa saja yang menjadi persyaratan administrasi sebagai calon anggota legislatif. Nah, di sana ditentukan di mana di pasal 11 ya, telah diatur, yaitu yang pertama, biar saya bacakan kepada teman-teman, bahwa persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Ayat kedua, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, bakal calon harus memenuhi persyaratan huruf pertama, yaitu dicalonkan hanya oleh satu partai politik peserta pemilu. Yang kedua, mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi sudah jelas ya di dalam ketentuan ini bahwa anggota BPD dalam hal maju sebagai calon anggota legislatif wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai badan permusyawaratan desa. Jadi itu ya teman-teman, ya, ketentuannya sudah jelas ya, diatur di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Jadi itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga pertanyaan dari Mas Iqbar Gias ini ya dapat terjawab dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, baik, berikutnya pertanyaan dari Fadli Menju 5939. Pertanyaannya begini: izin Pak, maaf keluar dari topik, tapi saya mau bertanya, apakah mengatakan kepada seseorang dengan kalimat kemungkinan itu bisa dituntut? Contohnya, saya mengatakan si fulan kemungkinan terlibat kasus korupsi. Apakah saya salah atau bisa dituntut atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Nah, ini juga pertanyaannya menarik, dan sebelumnya terima kasih ya kepada Mas Fadli Menju 5939 atas pertanyaannya. Nah, secara hukum ya, kemungkinan itu bisa kita katakan masih belum merupakan suatu perbuatan menuduh terhadap seseorang, tapi kemungkinan itu lebih ke praduga atau masih menduga-duga. Hal itu ya bisa kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, secara resmi ya, di dalam KBBI. Nanti teman-teman bisa buka ya, di mana kemungkinan itu berasal dari kata mungkin ya. Kata mungkin itu tidak atau belum tentu, atau barangkali, boleh jadi, dapat terjadi, tidak mustahil. Jadi mungkin itu adalah merupakan sesuatu yang belum pasti. Jadi bukan suatu merupakan yang sudah pasti. Jadi kemungkinan itu bisa iya, bisa juga tidak. Jadi itu bukan merupakan tuduhan terhadap seseorang. Jadi pertanyaan dari Mas Fadli Menju 5939 ini, jadi menurut kami tidak bisa dituntut secara hukum ya, karena itu bukan merupakan tuduhan ya, tapi kemungkinan itu bisa saja iya, bisa saja tidak. Jadi masih praduga atau masih menduga-duga. Jadi itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga penjelasan kami ini dapat diterima ya, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, berikutnya pertanyaan dari Arya Kultur. Pertanyaannya begini, kami bacakan.
Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, bagaimana jika kepala dusun yang diangkat 2 orang dalam satu dusun, salah satunya ada yang memenuhi syarat dan satunya lagi tidak memenuhi syarat, sementara yang aktif di dusun yang tidak memenuhi syarat, tapi di SPJ nama yang tertera yaitu nama yang memenuhi syarat. Bagaimana aturannya itu Pak? Baik, terima kasih ya kepada Mas Arya Kultur atas pertanyaannya, dan pertanyaannya ini juga cukup menarik ya. Hanya saja agak sedikit membingungkan pertanyaannya ya, karena apakah mereka ini masih sebatas calon atau mereka ini sudah diangkat menjadi kepala dusun. Nah, kalau sudah diangkat menjadi kepala dusun, seharusnya yang satunya yang tidak memenuhi syarat itu harusnya kan tidak boleh diangkat menjadi kepala dusun. Nama saja sudah tidak memenuhi persyaratan. Tapi saya lihat di sini saya asumsikan bahwa dua-duanya ini mereka ini sudah diangkat menjadi kepala dusun yang sah. Hanya saja yang satunya berlatar belakang tidak memenuhi persyaratan, tapi yang satunya berlatar belakang memenuhi persyaratan. Akan tetapi ya, justru yang tidak memenuhi syarat ini yang proaktif ya di dusun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala dusun. Malah justru yang tidak aktif ini adalah yang memenuhi persyaratan tadi. Tapi namun anehnya ya, di dalam SPJ itu justru hanya nama 1 orang yang tertera. Jadi menurut kami ada kekeliruan administrasi ya di desa Mas Arya Kultur ini, karena dimana seharusnya ya di dalam SPJ harusnya tertera dua-duanya gitu. Kalau mereka dua-duanya sudah diangkat menjadi kepala dusun secara sah, maka keduanya itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau udah model seperti ini, bahwa ada yang tidak beres ya secara administrasi di desa Mas Arya Kultur itu perlu dibenahi dan diperbaiki supaya hal-hal seperti ini tidak lagi boleh terjadi. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga penjelasan dari kami dapat diterima ya oleh Mas Arya Kultur, dan juga semoga penjelasan dari kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, baik, berikutnya pertanyaan dari Zakia Desia. Pertanyaannya begini, biar kami bacakan. Batasan waktu melaporkan supaya SK Kades itu dibatalkan berapa hari? Kalau SK cacat, hukum itu berjalan 3 tahun, apakah masih bisa dibatalkan? Mohon petunjuknya Bang. Oke, baik, terima kasih ya kepada Mas Jaka Desia atas pertanyaannya, dan pertanyaannya menurut kami sangat menarik ya. Jadi begini ya, batasan waktu untuk melaporkan atau untuk melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, atau dalam hal ini keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa, secara aturan itu adalah tenggang waktunya itu 90 hari ya sejak surat keputusan itu diterima atau diumumkan ya. Hal itu telah diatur di dalam pasal 55 ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi batas waktunya itu teman-teman ya untuk melakukan upaya hukum dalam hal membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa itu yaitu paling lama 90 hari. Hal itu juga diatur di dalam Permen nomor 6 tahun 2018. Di dalam pasal 5 jelas juga diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Jadi sudah jelas ya teman-teman, ya secara hukum atau secara aturan bahwa batas waktu untuk melakukan upaya hukum dalam hal surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa yaitu 90 hari. Akan tetapi ada satu yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, sebelum melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
bila mana teman-teman merasa keberatan atas surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa, maka ada upaya yang dilakukan, yang wajib dilakukan sebelum melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu adalah mengajukan keberatan administratif secara tertulis kepada kepala desa yang menerbitkan surat keputusan. Nah, ada batas waktu untuk mengajukan keberatan administratif ini, yaitu paling lama 21 hari kerja. Nah, kemudian apakah SK yang diterbitkan cacat secara hukum itu dan kemudian sudah berjalan selama 3 tahun, apakah masih bisa dilakukan upaya hukum atau masih bisa dibatalkan? Nah, ini secara aturan sudah tidak bisa lagi, ya, karena tenggang waktu atau batas waktu untuk melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atau surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa itu paling lama 90 hari kerja. Jadi ketika teman-teman dalam jangka waktu 90 hari itu tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dianggap keputusan itu sah secara hukum atau dianggap keputusan tersebut diterima oleh teman-teman. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga tanggapan dari kami ini dapat menjawab pertanyaan dari Mas Jaka Desia dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jadi saya kira untuk video kali ini sudah cukup ya, akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.